Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah meluangkan waktunya. Di sini ada sebuah tugas dari guru penggerak, yaitu melakukan diseminasi ataupun penyebar luasan informasi kepada sekolah tempat saya mengajar. Jadi saya pertama kali screenshot dulu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, walaupun sudah kenal, saya perkenalkan diri lagi. Saya Kris Martua Simbolon, CGP Angkatan 11, SMA Negeri 1 Tampahan Toba. Ini ada logo sekolah kita, kemudian ada moto sekolah kita, Be a Good One ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini untuk tema kita adalah implementasi budaya positif yang akan saya bawakan dari apa yang sudah saya pelajari di guru penggerak kepada sekolah kita SMA Negeri 1 Tampahan. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk ice breaking kita sebelum kita mulai acara diskusi kita, saya minta kepada Bapak Ibu untuk tersenyum terlebih dahulu. Sudah nampak Bapak Ibu untuk materi yang saya bagikan? Belum nampak, Pak. Oh, oke, udah nampak, Pak. Sudah Bapak Ibu ya? Baik. Sudah, Pak. Ayo Bapak Ibu semuanya kita senyum dulu terlebih dahulu selama 30 detik. Jangan malu-malu ya Bu. Jangan malu-malu ya Pak Jun. Siap, Bos. Indah, senyum itu jangan kau buat. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah senyum. Jadi di sini kita santai saja Bapak Ibu ya. Saya akan membagikan materinya. Sebelum kita masuk ke materinya, untuk kesepakatan kita, yang pertama ini saya tulis saling menghargai, kemudian komunikatif, kemudian kolaborasi. Kira-kira ada yang mau kita tambah di sini Pak Jun untuk menjadi kesepakatan kita sebelum kita mulai? Kalau boleh ditambah, Pak, saling mencintai. Saling mencintai Pak ya. Baik, terima kasih Pak Jun. I love you Pak Jun. Love you too. Pak Gilbert, ada Pak Gilbert yang kira-kira mau kita tambahkan di sini Pak? Ya, izin, Pak. Kalau menurut saya bisa ditambah, Pak, interaktif, Pak. Interaktif ya. Baik, terima kasih Bapak Gilbert. Ini sesuai dengan harapan yang ada di hati saya Pak ya. Baiknya nanti dalam sesi diskusi ini saya minta keterlibatan Bapak Ibu untuk interaktif bersama. Ya, kita mulai. Implementasi budaya positif di sekolah. Untuk menjalankan budaya positif di sekolah diharapkan memiliki 6 aspek. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua, para guru-gurunya mengetahui motivasi perilaku manusia, baik secara hukuman, baik secara penghargaan. Kemudian, adanya pengetahuan tentang keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi untuk guru-guru dalam menghadapi masalah-masalah siswa. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas dari poin yang pertama, disiplin positif. Baik, untuk Bapak Gilbert, sesuai dengan yang Bapak mau, interaktif Pak. Kira-kira apa arti disiplin positif menurut Bapak Gilbert? Ya, karena dikatakan disiplin, Pak. Jadi menurut saya salah satu contohnya ialah untuk di skop lingkungan sekolah. Menurut saya disiplin ini kita mulai dari kehadiran yang on time atau tepat waktu, Pak. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Disiplin itu berarti hadir tepat waktu begitu ya. Ya, terima kasih Bu Putri yang baru bergabung. Kalau untuk
Ibu Endah, kira-kira gimana Ibu disiplin positif ini menurut Ibu Endah? Disiplin positif menurut saya adalah melakukan tugas mengajar. Melakukan tugas Sesuai mengajar, dengan jadwalnya. mulai dari merencanakan ya Bu? Ya Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Endah. Baik, terima kasih untuk pendapatnya teman-teman. Di sini secara luas, disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan seorang anak ataupun murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini nilai-nilai kebajikannya apa? Nilai-nilai kebajikannya itu bisa kita lihat Bapak Ibu guru dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, akhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan juga bernalar kritis. Demikianlah adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam karakter-karakter pada profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk aspek yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 alasan manusia untuk melakukan sesuatu dengan motivasi. Yang pertama Bapak Ibu, itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi misalnya si Willy pergi ke sekolah tepat waktu supaya dia itu tidak dihukum sama gurunya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Misalnya si Kelsya datang ke sekolah tepat waktu supaya bisa dipuji oleh Ibu Sianipar sebagai wali kelasnya. Baik sekali kamu Kelsya, kamu adalah anak yang baik, kamu adalah anak-anak yang disiplin, seperti itu ya. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, untuk yang pertama dan yang kedua ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal. Kita lihat motivasi yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk perbedaan dari yang ketiga ini kira-kira apa itu Ibu Endah? Kira-kira gimana Bu Endah? Untuk perbedaan dari 3 motivasi yang ada di sini. Ya, mungkin Bapak Gilbert, gimana Pak Gilbert? Kira-kira apa perbedaan dari 3 motivasi ini Pak? Ibu Putri. Ibu Putri. Ibu Sianipar. Ibu Putri silakan Bu Put. Ada yang bisa Gimana tadi Pak pertanyaannya? Ketika Ibu melihat 3 motivasi yang ada di jendela ini sekarang Bu, kira-kira dari ketiga motivasi ini apa yang berbeda Ibu? Kalau menurut saya tentu dari poin 1, poin 2, dan poin 3 yang paling baik itu adalah poin nomor 3 ya. Dimana Apa alasannya Bu Put? berlaku baik mungkin kepada manusia ya karena diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan ataupun untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya poin ketiga itu adalah atas kesadaran diri kita sendiri gitu. Baik, terima kasih Bu Putri. Benar sekali ya Bu, bahwasanya yang pertama dan kedua ini berasal dari luar pribadi kita, tapi yang ketiga ini berasal dari motivasi intrinsik ataupun dari dalam diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah adalah beberapa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan oleh semua warga di sekolah ataupun di kelas. Kira-kira di sini untuk Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuat keyakinan kelas di sekolah? Ibu Putri mungkin sudah Bu? Sudah Pak, saya sudah pernah membuat keyakinan kelas. Baik, terima kasih Bu Putri. Mungkin minta sedikit pengalamannya Bu ketika membuat itu. Itu kesepakatan antara Ibu dengan
murid atau hanya murid saja atau hanya ibu saja? Dalam membuat keyakinan kelas adalah kesepakatan kami bersama dan tentu melibatkan murid. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Putri untuk informasinya. Benar sekali ya Bapak Ibu, bahwasanya keyakinan kelas ini itu dibuat bukan hanya dari murid saja, bukan hanya dari guru saja, tetapi ini adalah kesepakatan bersama antara guru dan murid untuk membuat sebuah pemahaman bersama demi kelancaran tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau bicara tentang kebutuhan ini kira-kira Pak Charles Simanjuntak. Pak Charles, izin Pak suaranya Pak. Kira-kira Pak, kira-kira kalau kebutuhan dasar manusia ini apa ini kira-kira Pak? Makan komandan. Makan Pak ya. Baik, setelah makan apa lagi Pak Jun? Ya, kenyamanan. Kenyamanan ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Jun. Untuk Ibu Erna bisa dikasih informasi Bu sedikit Bu tentang kebutuhan dasar manusia di sini. Kira-kira apa kebutuhan dasar manusia Ibu Erna? Bisa minta informasinya sedikit Ibu? Ya, silakan Ibu. Selain ya mungkin pendidikan. Pendidikan ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Erna. Ibu Syanipar, belum ada tadi suaranya Ibu Syanipar ini. Ibu Syanipar, bisa dikasih masukan Ibu kira-kira apa kira-kira kebutuhan dasar manusia? Ibu Syanipar. Ya, Pak Gilbert mungkin Pak Gilbert bisa Pak? Ya, izin Pak. Iya. Kalau menurut saya kebutuhan dasar manusia itu tidak jauh-jauh dari 3 aspek. Ada sandang, pangan, dan papan Pak. Baik, sandang, pangan, dan papan begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Gilbert. Di sini kita akan buka kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama adalah bertahan hidup, sama seperti yang dibilang Pak Juntak tadi, yaitu makan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu tadi dicintai tadi kata Bapak Juntak ya. Kemudian yang ketiga itu penguasaan Pak Gilbert. Kemudian ada juga yang butuh kebebasan. Kemudian ada juga yang butuh kesenangan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar pada setiap diri manusia. Kemudian ada pernyataan. Pernyataannya seperti ini dalam ruang lingkup sekolah. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ataupun melakukan kesalahan dia melakukan pelanggaran peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, kalau mereka melanggar peraturan itu pada dasarnya mereka itu gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada contoh studi kasus. Pak Gilbert bisa dibacakan Pak studi kasusnya? Ya, izin Pak, Bu, studi kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Baik, bagus sekali di sini studi kasusnya ya Bapak Ibu ya. Tapi saya minta dulu sedikit sharing pengalaman dari yang sudah berpengalaman menjadi wali kelas. Ini Ibu Endah Sutri Silitonga sepertinya sudah banyak pengalamannya nih Pak Gilbert ya tentang menjadi seorang wali kelas ya. Ya Ibu Endah, gimana Ibu Endah jika Ibu adalah wali kelas dari siswa yang bermasalah ini? Misalnya Ibu adalah Ibu Zulaika. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu, Bu? Bu Endah? Ya mungkin aja Pak, kalau misalnya kita berpikir berpikir positif ya, mungkin Tommy ini anaknya kekurangan makan ya kan, tadi pagi dia nggak sarapan, jadi karena
dia lapar kan bisa saja kita kalau lapar itu kan pasti melakukan hal-hal yang tidak baik kan. Dan mungkin karena lapar dia jadi dimisahnya dengan paksa gitu. Tapi ada juga memang kalau kita berpikir yang lain, ada juga anak-anaknya memang nakal karena sering aku kan sering ke pasar, aku punya power, jadi suka aku mau melakukan apapun. Baik. Jadi kalau saya dalam hal ini, kalau saya jadi wali kelas itu saya akan panggil anak itu, saya tanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Apa kamu tahu kalau misalnya melakukan hal itu beberapa hal yang tidak baik? Jadi kita nasihati, kita beri solusi bagaimana cara yang terbaik dan supaya dia bisa berubah. Begitu dari saya, Pak. Baik, terima kasih super sekali ya Bu Enda ya. Benar sekali ya Bu. Untuk hal pertama yang kita lakukan mungkin sebagai wali kelas kita pasti akan menanyakannya. Jadi di sini ada beberapa alasan Tommy. Ini ada gambar si Tommy ya, Bapak Ibu ya. Ini yang pertama alasannya karena ia lapar, sama seperti yang dibilang Ibu Enda tadi. Orang tuanya tidak membawakan bekal. Jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dari si Tommy ini. Kemudian untuk alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, gurunya bisa memanggil orang tuanya ataupun memberitahukan orang tuanya. Jadi dia dapat perhatian dari orang tuanya. Kemudian untuk yang ketiga, bisa saja si Tommy tadi ingin supaya teman-temannya itu takut sama dia, kemudian menuruti keinginannya. Inilah tadi kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang kekuasaan ya, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi di sini Bapak Ibu, yang keempat. Mungkin si Tommy tersebut merasa bosan dengan bekal makanan yang sering dibontotkan sama mamanya. Jadi dia ingin mencoba variasi makanan dari kawan-kawannya. Gimana sih masakan mama si ini? Gimana sih masakan tante si ini? Untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian alasan yang kelima, karena ia mungkin merasa melakukannya karena iseng. Jadi dia tuh suka nengok kawannya merasa takut, merasa terganggu, merasa kesal. Jadi di sini diidentifikasikan bahwasanya si Tommy itu memiliki kebutuhan tentang kesenangan. Ya, kita lanjut selanjutnya untuk posisi kontrol restitusi. Jadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi yang biasanya kita guru lakukan di sekolah. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga guru sebagai teman. Lalu guru sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Kira-kira di sini mana yang paling sering kita lakukan Bapak Ibu? Ya, Bu Enda, mungkin Bu Enda mau mengasih informasi, Bu. Kira-kira selama Ibu di sekolah itu, Ibu sering mengambil posisi kontrol sebagai apa, Bu, kira-kira? Biasanya ya, karena saya dulu wali kelas yang urgent. Jadi saya biasanya sebagai nomor 4 dan nomor 1. Nomor 4 dan nomor 1 ya. Baik, terima kasih Bu Enda untuk informasinya. Pak Gilbert, gimana Pak Gilbert ketika mata pelajaran geografi? Kira-kira Bapak sering mengambil posisi kontrol apa ini Bapak? Ya, kalau di saya sendiri Pak, di bidang studi saya sering biasanya di posisi nomor 1 Pak. Sebagai penghukum ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak. Satu lagi, mungkin dari Ibu Erna. Ibu Erna gimana Ibu Erna? Kira-kira posisi kontrol yang sering Ibu gunakan apa di sini Bu? Nomor 1 dan 3. Nomor 1 dan 3 sebagai penghukum dan sebagai teman ya. Baik, terima kasih untuk sharingnya semua teman-teman. Mari kita lihat. Jelas Bapak Ibu di sini? Pak Gil, jelas Pak Gil? Gambarnya Pak Gil? Jelas Pak, bisa di zoom Pak.
Terjun ya Bapak ya? Bisa Pak, bisa di Zoom kok. Baik, terima kasih. Berarti inilah dia Bapak Ibu ya. Ada bagannya bagaimana tindak kontrol guru sebagai penghukum yang biasanya selalu dengan nada keras. Kemudian pembuat rasa bersalah, yang ini biasanya nada suaranya itu agak gemulai. Kamu kenapa seperti itu? Kamu buat ibu malu. Kamu jadinya bikin ibu dimarahi sama kepala sekolah. Itu kalau pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah, janganlah kayak gitu, lakukanlah demi ibu. Janganlah sering terlambat. Jadi dia biasanya mengeluarkan intonasi suara yang ramah. Kemudian ini biasanya sifat negatifnya ini murid tersebut jadi ketergantungan sama gurunya. Jadi misalnya Pak Gilbert sering membuat tindak kontrol sebagai teman kepada si Jerry Wasto misalnya. Jadi ketika si Jerry Wasto ini ditindak sama Ibu Sarma Siagian jadi tidak sinkron karena dia maunya sama Pak Gilbert terus menyelesaikan masalahnya. Jadi nggak bisa sama guru lain. Artinya kolaborasi dari guru-guru tersebut jadi terhambat karena tindak kontrol seperti ini. Kemudian pemantau, di sini ada informasi pernyataan Bapak Ibu bahwasanya untuk pemantau dan manajer ini perbedaannya hampir sedikit saja, hanya sedikit saja, di mana pemantau ini hanya menanyakan konsekuensi dari apa perbuatan salah yang dilakukan oleh si murid. Manajer juga seperti itu, tapi dia lebih intonasi suaranya lebih lembut. Kemudian dia tidak menyalahkan anak murid tersebut, tapi dia mencari solusi, membuat sebuah tanggung jawab kepada si murid untuk mencari solusi akan masalahnya sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian posisi kontrol restitusi. Jadi ada pernyataan Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang sudah kita lihat tadi, guru lebih baik menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar mendapatkan ataupun menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi kepada dia. Ya, kemudian segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah tahapan dari seorang guru yang melakukan tindak kontrol sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah. Jadi adapun langkah-langkahnya di sini Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Di sini penjelasannya, untuk menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah wajar. Artinya semua manusia bisa berbuat kesalahan, dan kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi di sini nanti seorang murid yang bersalah tersebut identitasnya nggak gagal lagi, tapi identitasnya bisa dialihkan menjadi identitas sukses kalau kita melakukan tindak kontrol sebagai manajer. Kemudian adapun ciri-cirinya untuk tindak ini adalah berbuat salah itu adalah hal manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya Bapak Ibu ya, bisa dibaca ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini setelah kita membenarkan posisi dari si anak tersebut, identitasnya sudah sukses, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Adapun yang bisa kita tanyakan kepada anak tersebut adalah mungkin seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian, apa saja hal-hal yang penting bagi kamu? Kemudian, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi bolehlah tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kau belajar hal lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan kesalahan? Kemudian langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi karena di sini adalah menanyakan keyakinan, Bapak Ibu, sebuah langkah penting yang tidak boleh kita lewatkan itu sebelumnya kita itu sudah membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas di dalam sekolah tersebut ataupun di dalam kelas tersebut. Jadi nantinya kita bisa
menanyakan keyakinan itu kembali kepada anak murid yang melakukan kesalahan. Jadi, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi dari dalam diri si murid, bagaimana dia dapat mengaitkan keyakinannya dengan tindakan-tindakannya yang salah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk kalimat-kalimat pertanyaan yang bisa kita gunakan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, Nak? Kemudian, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini Bapak Ibu ya bisa dibaca. Baik, ada pernyataan Bapak Ibu. Seorang guru yang melakukan tindak kontrol sebagai manajer menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan tujuan menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan siswa, serta menerapkan keenam konsep inti tersebut yang telah diinformasikan sebelumnya, maka diharapkan budaya positif dapat terwujud dan membudaya secara terus-menerus di sekolah kita, terutama di sekolah SMA Negeri 1 Tapahan. Ya, baik Bapak Ibu, ini ada sedikit sharing pengalaman dan pembelajaran saya dalam membuat keyakinan kelas di sekolah. Tapi sebelum sampai di sini, kira-kira mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan sesuatu, dipersilakan Bapak Ibu. Izin Pak. Ya, silakan Pak Gilbert. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sangat menarik sekali tadi Pak materi Bapak mengenai implementasi tentang budaya positif. Ya, terima kasih Pak Gilbert. Izin Pak, saya ingin bertanya, untuk seperti saya yang bertugas di sekolah SMA Negeri 1 Tapahan, yang notabene-nya sekolah kecil Pak, saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak, untuk memulai implementasi atau penerapan budaya positif tadi itu Pak, dari yang Bapak jabarkan, kira-kira apa tantangan terbesarnya dalam memulai implementasi hal tersebut Pak? Baik, terima kasih Bapak Gilbert. Ya, Bapak menanyakan tentang apa tantangannya untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kecil seperti sekolah kita ya Pak ya? Betul Pak. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Itu sudah pernah saya tanyakan kepada Bapak pembimbing saya, Bapak fasilitator saya. Jadi Bapak itu berpendapat seperti ini, bahwasanya untuk menerapkan budaya positif di sekolah yang kecil itu justru lebih mudah daripada budaya positif di sekolah yang besar. Pertanyaannya, apakah kolaborasinya ada? Jadi, intinya di sini Bapak, kita harus melakukan kolaborasi Pak, antara guru dan siswa, antara kepala sekolah dan guru, antara siswa dan orang tua, semua itu harus sama-sama berkolaborasi Pak, supaya bisa membentuk budaya positif di sekolah. Jadi, tidak ada suatu hal yang pasti Pak Gilbert, tapi apapun itu kalau kita lakukan perubahan kecil dengan cinta yang besar, pasti kita dapat melakukan perubahan. Terima kasih Pak Gilbert. Ya, terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan Baik, Pak. terima kasih Pak Gilbert. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, selagi ini saya munculkan ya Bapak Ibu, pengalaman dan pembelajaran saya membuat keyakinan kelas di sekolah. Ini saya lakukan kepada anak kelas 11. Jadi di sini mereka membuat sebuah harapan-harapan apa yang ingin mereka dapatkan dalam pembelajaran, apa yang mereka tidak inginkan dalam pembelajaran, apa yang mereka ingin capai, semua mereka tulis dalam papan tulis, kemudian kami diskusikan bersama untuk menjadi sebuah kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Jadi ini adalah hasil dari keseluruhannya. Ya, memang agak sederhana ya Bapak Ibu ya. Tapi yang penting
ada kolaborasi antara guru dan siswa di sana dan semuanya sama-sama sepakat untuk menjalankannya. Kemudian ini saya laksanakan di kelas 12 di ruangan mereka. Di sini mereka secara bergantian menuliskan apa yang mereka inginkan yang terjadi di dalam kelas di papan tulis. Kemudian kami sepakati bersama, dan kemudian di sini ada tanda kesepakatan dengan tanda tangan dari siapa yang membuat kesepakatan tersebut. Ini tanda tangannya. Kemudian setelah rampung semua Bapak Ibu, saya untuk di pertemuan berikutnya menginstruksikan kepada anak murid kita untuk membuat keyakinan kelasnya dalam bentuk poster. Cuma ini belum saya pajang di majalah dinding, mungkin kedepannya akan saya pajang di mading kita. Ini untuk poster dari kelas 11. Kemudian ini poster dari kelas 12. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sudah hampir 40 menit kita bersama dalam Google Meeting ini. Kira-kira Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi atau kita akhiri saja pertemuan kita pada malam hari ini? Bagaimana Pak Gilbert? Ya, kalau dari saya sudah pas, Pak. Baik, Kalau dari Ibu Napit mungkin, Pak Junta gimana Pak Jun? Bu Napit? Ibu Jerni? Kalau saya Pak, dari Pak Junta, saya kira udah pas Pak. Baik. Baik, terima kasih Bapak Junta, terima kasih seluruh Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya di sini. Mohon maaf sekali Bapak Ibu tidak ada snack yang menemani Bapak Ibu di depan saat ini, Bu. Bapak Ibu, tapi saya yakin ini rasa terima kasih saya ini. Terima kasih kepada dukungan Bapak Ibu semua di dalam tugas guru penggerak saya ini. Ya, akhir kata, terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, selamat melanjutkan malam minggunya Bapak Ibu. Selamat malam. Malam, Pak.